Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Lapi Weekends TV Edukasi Cryptocurrency. Oke teman-teman, kali ini saya masih mereview tentang news yang sedang panas ya. Tindakan SEC yang menggugat Binance ya. Dan kini dia mulai merambah ke gugatan ke Coinbase, hanya kelang 1 hari. Sebetulnya teman-teman, publik bisa menilai tindakan SEC ya, Badan Sekuritas Amerika ini ya, yang tidak berdasar dan selalu mempersulit ya perkembangan kripto di Amerika Serikat. Ya. Tentunya publik sudah tahu dan bisa menganalisa kekhawatiran Amerika terhadap perkembangan dunia kripto di masa era digital seperti sekarang ini. Mengapa? Amerika sangat khawatir jika kripto ini berkembang secara signifikan ya, dan semua masyarakat dan penduduk maupun warga negara Amerika Serikat ya, semuanya sudah beralih ke dunia kripto. Mereka sudah memegang koin-koin digital untuk sebagai alat pembayaran, dan ini akan berdampak buruk bagi dolar Amerika. Nah, ini yang dikhawatirkannya, ketika dolar Amerika terpuruk, tidak ada orang yang mau menyimpan dolar dalam skala besar, dan juga dolar sudah mulai ditinggalkan ya oleh masyarakat Amerika sebagai alat pembayaran, karena mereka sudah banyak beralih ke digital. Apalagi koin-koin sekarang ini sudah bisa menjadi alat pembayaran yang sah, seperti Dogecoin, ya, Bitcoin, Ethereum. Sedangkan di negara-negara maju itu sudah dijadikan sebagai alat pembayaran yang sah dalam aspek apapun, dalam produk apapun. Jadi mereka mau makan di restoran saja tidak perlu harus pakai uang kertas seperti dolar, ya. Mereka bisa bayar via digital, via koin. Bisa bayar lewat Shiba Inu, bisa lewat Dogecoin, bisa bayar lewat BTC, Ethereum, dan lain-lain sebagainya. Nah, dengan semakin banyaknya pengguna kripto, semakin berkembangnya kripto, ya, itu mengkhawatirkan untuk efek dolar ke depan. Nah, kalau dolar itu semakin terpuruk, maka perekonomian Amerika terancam hancur. Ya. Jadi di situ salah satu dia kekhawatiran dengan Binance, dengan Changpeng Zhao, karena negara Cina yang paling ditakutkan oleh Amerika. Nah, bukan itu saja, merambahlah masalah-masalah itu dari masalah Ripple dulu ya, nanti sekarang ke Binance, kemudian Coinbase. Nah, mereka maunya semua itu patuh kepada sekuritas dia. Nah, barulah nanti bisa dia yang mengatur ya aturan mainnya untuk dunia kripto. Agar apa? Agar tidak bisa menandingi dolar ya, dan bisa menghancurkan dolar itu bagi versi mereka. Nah, itulah teman-teman ya, jangan salah miskomunikasi. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, kalau SEC atau Amerika ya selalu melayangkan gugatan terhadap exchange besar yang ada di Amerika, yang operasi Amerika, apakah kripto akan mati dengan tindakan-tindakan SEC yang brutal, yang frontal ini ya? Tentunya tidak. Tentunya dunia kripto tetap jalan karena negara di dunia ini bukan ketergantungan kepada Amerika. Bahkan bisa Amerika semakin terpuruk. Karena apa? Exchange besar akan meninggalkan Amerika, mereka beroperasi di negara-negara lain. Karena banyak negara lain yang menerima ya untuk operasi perdagangan kripto ini dalam skala besar ya, gitu. Jadi dengan frontalnya atau arogannya SEC ini teman-teman, itu akan berdampak negatif juga bagi perekonomian Amerika Serikat ya, sehingga ya exchange besar akan berpindah dari Amerika Serikat, dan Amerika akan menjadi negara yang terpuruk dan akan ketinggalan dari segi kemajuan teknologi digital di dunia kripto. Nah, ini kita kupas ya mengenai gugatan SEC terhadap Coinbase. Menilik perbedaan gugatan SEC dan Binance dan Coinbase ya. Komisi Sekuritas dan Bursa SEC Amerika Serikat mengajukan gugatan kepada 2 pertukaran kripto sekaligus pekan ini. SEC mengajukan gugatannya kepada Binance pada 5 Juni, sedangkan gugatan kepada Coinbase diajukan 1 hari setelahnya pada 6 Juni. Jadi hanya kelang 1 hari gugatan itu setelah menggugat Binance dengan tuntutan yang berbeda ya. Dan tanggal 6-nya dia menggugat si Coinbase ya.
Kasus Binance lebih kompleks. Binance dan Coinbase sama-sama digugat atas tuduhan pelanggaran undang-undang sekuritas. Meskipun keduanya dituntut dengan tuduhan yang sama, tetapi gugatan yang dijatuhkan kepada Binance dianggap lebih berat. Nah, jadi kalau Binance ini gugatan lebih berat karena apa? Dituduh dia ada unsur penggelapan dana dan juga pelanggaran terhadap hukum regulasi ya, SEC untuk sekuritas di Amerika. Jadi ada lebih berat daripada dia gugatan ke Coinbase atau Binance. Kalau Binance hanya perdata saja ya. Dan juga dia digugat bukan hanya platformnya, exchange-nya, tetapi Binance ini termasuk CZ-nya ya, bosnya, CEO-nya yang digugat. Jadi 2 gugatan itu ya. Menurut pengacara ahli kepatuhan sekuritas Federica Fontana, Binance dapat menghadapi konsekuensi yang serius karena perusahaan mungkin tidak akan dapat pulih dari tuduhan penipuan atau klaim serupa. Nah, jadi ada unsur pidananya yang dituduhkan oleh Binance, bukan hanya gugatan perdata, tetapi ada unsur pidana yaitu penipuan. Itu menurut versi SEC ya, tetapi semua itu belum diputuskan oleh pengadilan, artinya masih dalam proses hukum. Jika dilihat dari dokumen gugatan, Binance menerima 13 gugatan dengan berbagai tuduhan yang kompleks. Sementara itu Coinbase hanya menerima 7 gugatan yang mayoritas isinya berkaitan dengan pelanggaran sekuritas. Nah, jadi perbedaannya kalau gugatan Coinbase, dia hanya ada 7 gugatan dan isinya mayoritas dengan pelanggaran sekuritas. Artinya perdata ya, artinya perdata. Kalau yang si Binance, dia ada 13 gugatan dan juga ada tuduhan yang kompleks, yaitu termasuk dituduhkan bahwasannya CZ melakukan penggelapan dana nasabah ya untuk keamanan nasabah. Gugatan Coinbase hanya mencangkup sekuritas. Coinbase dituduh telah menjalankan bisnis sekuritas yang tidak terdaftar seperti broker dan agen clearing sejak tahun 2019. Dokumen gugatan juga menyoroti penjualan token sekuritas seperti Solana, Cardano, ADA, dan Polygon Matic. Selain itu, SEC menganggap layanan staking yang disediakan oleh Coinbase termasuk sekuritas. Coinbase juga disebut belum pernah mendaftarkan program staking itu ke SEC. Itu versi dia. Jadi, teman-teman, perlu kita ketahui bahwasanya SEC ini ya bertindak sebagai otoriter ya di Amerika Serikat itu. Jadi selalu dipersulit masalah regulasi, itu menunjukkan kekhawatiran dia ya, takutnya terhadap dolar akan terpuruk, sehingga kalau seluruh masyarakat Amerika Serikat beralih semua ke koin digital, itu salah satu wujudnya. Alasan SEC menyebut staking termasuk sekuritas dikarenakan program ini mencangkup 5 aset yang dianggap sebagai kontra investasi. Ya. Jadi dianggapnya oleh SEC staking itu termasuk sekuritas. Ya. Jadi harus patuh kepada hukum regulasi SEC. Makanya mencakup 5 aset dianggap sebagai kontra investasi. Meskipun Coinbase telah beroperasi sejak 2012, SEC menganggap pelanggaran dilakukan terhitung sejak 2016. Pada tahun itu daftar aset kripto Coinbase mengalami peningkatan hampir 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Nah, padahal SEC ini sudah operasi 2012 di Amerika, tapi dalam 7 tahun ke 2019 tidak digubrisnya. Ketika di omsetnya terus berkembang dan semakin masyarakat atau penduduk Amerika ini mulai antusias bermain di kripto dan juga sudah mulai tidak antusias untuk menyimpan dolar dalam skala besar ya, barulah dicarilah kesalahan. Dianggap pada tahun 2019 itu ya melakukan pelanggaran yang tidak mendaftarkan staking dan aset-aset kriptonya ke SEC atau otoritas sekuritas dia. CEO Coinbase Brian Armstrong mengatakan bahwa SEC telah melakukan peninjauan terhadap bisnisnya dan telah memberikan izin untuk menjadi perusahaan pabrik pada tahun 2021. Nah, jadi CEO Coinbase ya mengatakan bahwa SEC melakukan peninjauan terhadap bisnisnya. Jadi dia sudah meninjau apakah tahun 2021 itu ya dia sudah betul-betul sesuai dengan sekuritas yang diharapkan oleh SEC. SEC membantah klaim tersebut dan menyatakan bahwa persetujuannya terhadap penawaran saham tidak menunjukkan pendapat dan dukungan terhadap legalitas dasar bisnis penerbit. Selain itu, SEC terkait dengan sekuritas dalam pengajuan saham sebelumnya. Armstrong juga mengatakan bahwa perusahaan telah berusaha untuk mendaftar berkali-kali tetapi tidak ada jalur yang jelas sehingga Coinbase tidak mencantumkan pendaftaran sebagai sekuritas. Nah, jadi perusahaan Coinbase itu sudah berusaha berkali-kali mengajukan kepada pihak SEC ya untuk mendaftar berkali-kali tetapi tidak ada jalur. Memang betul-betul diboikot, tidak diberi celah ya.
agar nanti bisa dikorek kesalahannya. Nah, tidak mencantumkan pendaftaran sekuritas. Di sisi lain, antara Komisi Sekuritas dan Bursa SEC dan Komisi Perdagangan Berjangka Komunitas CFTC juga menjadi memperdebatkan klasifikasi aset kripto. Nah, jadi di sisi lain, antara Komisi Sekuritas dan Bursa SEC ya, dan Komisi Perdagangan Berjangka Komunitas CFTC masih memperdebatkan ya masalah simpang siurnya hukum regulasi yang sesuai dengan aturan Amerika. Nah, jadi di tubuh dia saja masih ada perselisihan, berbeda pendapat, apalagi untuk ke uh, exchange lain ya. Jadi di tubuh dia saja sudah ada pro dan kontra, sudah ada yang ketidaksinkronan antara uh, internal dia ya. Nah, itulah untuk publik biar lebih tahu apa tujuan dari SEC ya menggugat Binance dan Coinbase ya. Disclaimer on your. Sampai sini mengenai edukasinya, semoga menambah ilmu pengetahuan kita dan semoga dunia kripto semakin jaya dan semoga dolar akan semakin hancur biar Amerika hancur lebur ya. Disclaimer on your. Sampai sini dulu mengenai edukasi ya, dan jangan lupa di subscribe saya, like, serta komen. Terima kasih dan saya dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.